Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya mau sharing lagi sama teman-teman semuanya mengenai ilmu marketing lagi, yaitu penguasaan produk. Oke, jadi sebagai seorang sales maupun seorang marketing, kita itu dituntut untuk hafal spesifikasi mengenai produk yang kita bawa, ya. Jadi kita harus paham mengenai kita itu sebenarnya membawa produk apa. Misalnya seperti ini. Misalnya saya adalah seorang sales produk susu misalnya, ya. Saya harus paham ini kemasannya itu satu rengkengnya isinya ada berapa, terus satu karton isinya berapa, harganya berapa, variannya apa aja, ya. Dan lain-lain lah pokoknya, ya teman-teman, semuanya harus kita kuasai. Kenapa? Karena kalau misalnya saat kita menawarkan produk ke sebuah toko, terus toko tersebut bertanya, Mas, ini kalau misalnya beli satu renceng berapa harganya per rencengnya, Mas? Nah, ini kalau misalnya belinya satu karton per rencengnya kena harga berapa, Mas? Ini ada sampelnya nggak, Mas? Terus ini rasanya gimana, Mas? Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita ditanya seperti itu nggak mampu menjawab, calon buyer atau calon pembeli, ya itu akan ragu sama kita. Lah, salesnya aja nggak paham sama produknya sendiri, kayak gitu ya. Itu akan mengurangi tingkat keberhasilan closing. Maka dari itu seorang sales maupun marketing yang pertama wajib hafal mengenai produk mereka sendiri, ya, menguasai produk mereka sendiri, dan yakin bahwa produk yang ditawarkan adalah produk yang enak, yang laku, kayak gitu, yang manfaatnya itu banyak, kayak gitu teman-teman, ya. Karena kalau misalnya kita menawarkan produk, kitanya aja ragu, gimana orang yang kita tawari produk, ya nggak? Orang yang nawarin aja ragu-ragu, ini rasanya enak nggak, Mas? Rasanya ya kayak gitu lah, Bu. Nah, kan nggak masuk akal, ya. Jadi yang pertama, eh, kita kuasai produk, kita harus hafal harga per boxnya berapa, per kartonnya berapa, harga grosirnya berapa, harga semi grosirnya berapa, harga direct sellernya berapa, ya harus hafal semuanya. Maka dari itu saat kalian ingin menjadi seorang sales, khususnya sales freelancer atau canvasser, fokus aja di satu produk, ya. Untuk produk susu ini hanya sebagai salah satu contoh, kan bisa bermain produk kopi, susu, rokok, sembako, alat tulis dan lain sebagainya, ya. Tapi yang jelas jangan langsung bawa produk terlalu banyak, ya. Tujuannya yang pertama supaya kalian benar-benar menguasai produk kalian. Terus yang berikutnya, kenapa harus fokus kepada salah satu produk? Adalah untuk menciptakan yang namanya brand master, ya teman-teman. Kita membangun brand. Jadi orang itu paham, oh orang ini ternyata sales ini, orang ini sales ini, ya. Jadi itu pentingnya branding, ya, personal branding itu penting banget. Untuk next videonya mungkin saya akan bahas mengenai pentingnya dan bagaimana cara membangun personal branding. Oke teman-teman, terus yang kedua, selain kita harus menguasai produk kita juga harus menguasai produk kompetitor. Fungsinya apa? Untuk melakukan teknik pengalihan. Nah, untuk teknik pengalihan itu seperti apa? Jadi kita bisa membandingkan. Misalnya gini, Bu, kalau misalnya kita ditanya, Mas, kalau misalnya sabun yang ini sama yang sabun yang ini, bagusan mana, Mas? Nah, kita kalau misalnya jawab sabun yang ini, Bu, yang bagus, ya bagusnya karena apa? Iya ya. Oke, kita contoh misalnya kita sebut brand, ya. Mas, kalau misalnya saya ditanya nih, Mas, kalau misalnya saya seorang salah sabun Shinsui, nah terus ada toko yang bertanya, Mas, kalau sabun Shinsui, kalau sabun Nuvo itu bagusnya bagus mana? Terus saya ngomong, bagusnya sabun Shinsui, Bu. Ya, kan itu jawaban anak kecil, ya nggak? Bagusnya itu bagus karena apanya? Karena apakah karena harganya mahal jadi kualitasnya lebih bagus, apakah karena apa ya, bisa dibilang isinya lebih besar, apakah karena kemasannya bagus. Jadi harus paham juga kayak gitu. Jadi kenapa komputer dibilang nggak bagus, kita juga harus tahu spesifikasinya kayak gitu, ya. Jadi selain kita harus hafal produk kita sendiri, ya, kita menguasai spesifikasi produk kita sendiri, kita juga harus bisa menguasai spesifikasi produk dari brand kompetitor. Supaya apa? Kita bisa menggunakan teknik pengalihan. Misalnya, Mas, yang produk ini ada nggak? Nah, kita bisa arahkan ke produk ini. Cara ngalihinnya gimana? Kita tonjolkan kelebihan produk kita. Tapi dengan catatan jangan sampai kita merendahkan produk kompetitor, ya. Itu yang harus digarisbawahi teman-teman, ya. Karena kita itu apa ya, jangan menginjak apa ya, untuk naik lebih tinggi. Maksudnya itu saat kita menawarkan produk, kita boleh, ya, kita boleh dan bahkan kita wajib untuk menonjolkan kelebihan, benefit dan
kehebatan produk kita, itu nggak masalah. Tapi yang paling penting adalah jangan merendahkan kompetitor lain, kayak gitu. Intinya di situ teman-teman ya. Itu salah satu ilmu distribusi produk yang sampai saat ini masih saya gunakan. Karena kalau misalnya kita itu terlalu kelihatan sekali, loh ini kok menjelekkan banget sama produk ini. Oh iya, ini kan salesnya ini. Pasti kalau dia bandingkan sama produk yang lainnya pun dia juga akan bilang produknya itu lebih bagus karena dia memang sales produk ini, dia dibayar untuk menjual produk ini kayak gitu. Nah kalau misalnya pemilik toko sudah kepikiran sampai ke situ, ya udah kalian nggak akan bisa jualan, kamu nggak mau beli. Maka dari itu kenapa saya bilang jangan gunakan kompetitor lain supaya wah ini sales ini bijak. Oh iya juga ya, kalau ini kan lebih besar, isi kemasannya juga lebih bagus, harganya lebih murah, aromanya lebih wangi, kayak gitu. Jadi kita jangan hanya bisa bilang bagusan ini, yang itu jelek. Kita harus tahu alasannya apa, ya. Jadi inti dari video ini adalah yang pertama adalah kuasai produk kalian sendiri, yang kedua adalah kuasai produk kompetitor untuk menggunakan strategi pengalihan. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.